Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Malik ibn Buhainah, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah. Jadi hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Malik bin Buhainah. Namanya adalah Abdullah, nama bapaknya adalah Malik, nama ibunya adalah Buhainah. Jadi ini di antara sahabat Nabi yang dinasabkan atau dinisbatkan kepada ibunya, Abdullah ibn Malik ibn Buhainah. Di antara sahabat Nabi yang dinisbatkan kepada ibunya adalah Abdullah ibn Amr ibn Umi Maktum, yang kita kenal dengan Abdullah ibn Umi Maktum. Yang seperti ini jamaah, sebenarnya secara asal nasab atau seseorang itu nasabnya atau dinisbatkan kepada bapaknya, seperti Abdullah ibn Amr atau Abdullah ibn Malik. Namun sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinisbatkan kepada ibunya, seperti tadi Abdullah ibn Umi Maktum atau Abdullah ibn Buhainah. Kalau seandainya ada sahabat Nabi yang disandarkan kepada ibunya atau ulama-ulama lain disandarkan kepada ibunya, kalau seandainya bukan dalam rangka merubah nasab, maka ini dibolehkan. Namun kalau seandainya bukan dalam rangka merubah nasab, hanya sekedar li ta'rif, untuk mengenal siapa Abdullah ibn Buhainah, siapa Abdullah ibn Malik ibn Buhainah. Siapa Abdullah ibn Buhainah? Dia adalah Abdullah ibn Malik ibn Buhainah. Jadi intinya dinisbatkan kepada ibunya ini boleh selama tujuannya hanya sekedar untuk mengenal, untuk ta'rif saja, bukan dalam rangka merubah nasab. An Abdullah ibn Malik ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu qol, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sholat, beliau membentangkan kedua tangannya hatta yabdua bayadu ibtaihi. Kata Abdullah ibn Malik ibn Buhainah, sampai terlihat putihnya kedua ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Abdullah ibn Malik ibn Buhainah menceritakan bagaimana sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sujud, maka beliau membentangkan kedua tangannya. Jadi menjauhkan antara kedua tangannya dari lambung beliau, sehingga tampak putihnya ketiak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita terkait hadis ini jamaah ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah sujud dan keutamaannya. Sujud, sebagaimana kita ketahui, sujud merupakan salah satu dari rukun sholat. Sujud merupakan salah satu dari rukun sholat. Yang namanya rukun, maka tidak boleh ditinggalkan. Apabila seseorang dengan sengaja meninggalkan sujud, maka sholatnya batal. Apabila seseorang lupa meninggalkan sujud, maka tidak cukup dengan sujud sahwi.
maka dia harus mengulangi sujud tersebut. Kenapa? Karena sujud merupakan rukun. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Nabi SAW bersabda kepada orang yang salah di dalam sholatnya, Nabi SAW bersabda, summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kamu bersamaan dengan tumakninah. Maka dua hadis ini atau dua dalil ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyatakan bahwasannya sujud itu termasuk apa? Rukun. Apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Apabila lupa, maka tidak cukup hanya dengan sujud sahwi. Harus mengulangi atau harus mendatangkan rukun itu kembali. Harus mendatangkan sujud itu kembali. Ini pembahasan pertama. Pembahasan kedua adalah keutamaan sujud. Nabi kita SAW menjelaskan bahwasannya momen seorang hamba paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah dia dalam kondisi apa? Sujud. Nabi kita SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Momen atau posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah ketika dia sujud. Bagaimana tidak jamaah, seseorang dia meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia sejajar dengan kaki, dia meletakkan di atas tanah sejajar dengan kaki, kemudian lisannya mengatakan subhana rabbiyal a'la. Lisannya mengatakan maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti dengan fisiknya dia merendah di hadapan Allah, dan dengan lisan dan hatinya dia mengakui ketinggian Allah. Maka ini adalah posisi seorang hamba sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, fa'akthiru fihi minat doa. Maka perbanyaklah doa. Dan kita dapati jamaah ternyata banyak sekali doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam sujudnya. Jadi setelah beliau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ada beberapa doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampuni dosaku yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan secara terang-terangan. Di antara doa Nabi, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma gfirli dzambi kullahu, diqahu wa jillahu, wa sirrahu wa alaniyatahu, wa awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, yang dahulu saya lakukan atau baru saya lakukan. Di antara doa Nabi SAW ketika sujud adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika min la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsi. Di antara doa Nabi, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura, dan seterusnya. Jadi banyak sekali doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam sujud beliau. Kenapa? Karena sujud adalah posisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh juga seseorang berdoa dengan doa-doa yang lain. Karena secara asal doa itu bebas. Dengan redaksi kita pun dibolehkan. Ini di antara keutamaan sujud. Di antara keutamaan sujud yang lain bahwasannya dengan sujud inilah kelak di hari kiamat Nabi SAW akan mengenal umatnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ummati illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Tidaklah umatku kecuali saya mengenalnya kelak di hari kiamat. Jadi tidak ada umat Nabi Muhammad kecuali Nabi SAW mengenalnya. Padahal yang dilihat oleh Nabi SAW hanya para sahabat yang hidup di sezaman dengan beliau. Orang-orang yang beriman setelah beliau wafat, beliau tidak pernah melihatnya. Namun Nabi SAW mengenal mereka. Para sahabat mengatakan, dari mana engkau mengenal mereka, ya Rasulullah? Ma'akasratil khalaiq. Padahal di saat itu manusia sangat banyak.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna ummati yauma idin ghurran minas sujud. Sungguhnya umatku kelak di hari kiamat wajah mereka bercahaya karena bekas sujud. Jadi wajah-wajah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka di dunia menjalankan sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya jamaah, nanti di hari kiamat akan bercahaya yang dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal umatnya. Dan masih banyak jamaah keutamaan dari sujud. Pembahasan yang ketiga adalah bagaimana cara sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan yang pertama adalah menjauhkan kedua tangan dari lambung. Artinya tangan ini dibentangkan sampai kelihatan apanya? Putihnya ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum maka tidak perlu dibentangkan karena ditakutkan mengganggu orang yang di sampingnya. Jadi yang penting tangan ini tidak menempel kemana? Ke lantai. Iya. Yang kedua disebutkan dalam hadis lain bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhkan perut beliau dari kedua paha beliau. Jadi perutnya juga dijauhkan dari apa? Paha. Jadi tidak terlalu dekat yang menjadikan paha ini nempel ke perut. Namun tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yufarriqu baina rukbatayhi. Yang ketiga adalah memisahkan antara kedua lututnya. Jadi lututnya tidak apa? Nempel. Yang keempat adalah meletakkan kedua telapak tangan ini sejajar dengan mankibai, dua pundak beliau, atau udunai, atau kedua telinga beliau. Jadi posisi telapak tangan ini jamaah boleh sejajar dengan pundak, boleh juga sejajar dengan apa? Telinga. Dilihat mana yang lebih nyaman bagi kita. Yang kelima adalah apabila sujud, kata Nabi SAW, idza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika. Apabila engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua tanganmu. Artinya tangan ini tidak nempel ke mana? Ke lantai. Yang keenam adalah merapatkan kedua tumit. Jadi seseorang boleh merapatkan kedua tumit, boleh juga merenggangkan kedua tumitnya. Para ulama hanya khilaf mana yang lebih apa? Afdol. Apakah tumitnya dirapatkan atau tumitnya apa? Direnggangkan. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada yang dirapatkan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah di tengah malam Aisyah bangun. Ketika bangun ternyata tidak mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sampingnya. Aisyah sudah mulai suudzon. Aisyah sudah mulai berpikir yang tidak. Dia takut kalau seandainya Nabi Muhammad pergi kemana? Pergi ke salah satu istrinya yang lain. Makanya Aisyah langsung bangun dan dalam kondisi di saat itu jamaah penerangan masih sangat apa? Minim, masih gelap, masih sangat minim dan Nabi SAW tentunya kalau tidur lampunya dimatikan. Sehingga Aisyah meraba-raba. Di mana Nabi SAW kata Aisyah, fawajadtuhu rasan akibai. Saya mendapati Nabi SAW menempelkan kedua tumitnya. Mustaqbilan bi atrafi asabihil kiblah. Kemudian jari jemari beliau menghadap kiblat. Jadi ketika dipegang dengan tangan Aisyah mendapati kedua tumit Nabi SAW menempel. Maka ini menunjukkan bahwasannya ketika Nabi SAW sujud jamaah, Nabi SAW menempelkan kedua tumitnya. Namun jamaah boleh juga seseorang merenggangkan. Jumhur ulama mengatakan direnggangkan. Namun wallahu alam berdasarkan hadis ini saya lebih condong untuk menempelkan. Setelah Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah Rasulullah SAW selesai salatnya, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu telah didatangi setanmu? Artinya telah didatangi oleh korinmu. Karena semua orang itu punya apa? Punya korin yang senantiasa membisikkan kepada keburukan.
Jadi Rasulullah tahu bahwasannya Aisyah itu apa? Su'udon. Apakah kamu telah datangi setanmu? Kata Aisyah, bukanlah setiap orang punya korin, sampai pun engkau ya Rasulullah. Iya, hanya saja setanku atau korinku tidak merintahkanku kecuali kepada kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya jamaah yang keenam, tumitnya apa? Dirapatkan. Yang ketujuh adalah tumak ninah. Kata Nabi SAW, summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kamu sampai bersamaan dengan apa? Tumak ninah. Dan yang kedelapan adalah sujud di atas 7 tulang. Sebagaimana telah berlalu pembahasannya. Apa 7 tulang tersebut? Yang pertama adalah jabhah wal anf. Dahi dan hidung. Dahi dan hidung ini harus nempel. Ustadz, kalau hidungnya pesek bagaimana Ustadz? Walaupun pesek, tetap berusaha untuk apa? Nempel. Besak pohon enggak apa. Nah, yang kedua dan yang ketiga adalah yadaini, kedua tangan. Jadi telapak tangannya kedua-duanya harus nempel. Ini 3. Jadi dahi sama hidung dihitung 1, kemudian kedua tangan jadi berapa? 3. Warukbataihi, kedua lutut juga harus nempel. Maka dihitung 5, kemudian warijlaihi atau ya kedua kakinya juga harus nempel sehingga 7. Tidak masalah kalau seandainya di dahinya ini jamaah terhalangi oleh peci atau seterusnya, insya Allah tidak masalah. Ini tata cara sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.